Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa, sahabat, keluarga, dan bapak, ibu, para dosen, dan yang saya cintai. Pertama-tama, saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Dede Rahmatullah. Saya semester 6 di Universitas Ikmi Rizkina, angkatan 28. Saya mahasiswa dari Teknik Komputer. Dan tempat tanggal lahir saya tanggal 7 Oktober 1993. Saya dilahirkan di kota kecil, kota Bogor, dan saya tumbuh dalam keluarga yang bahagia. Saya mempunyai satu orang adik dan satu orang kakak, dan profesi orang tua saya sebagai PNS. Sebelum saya berkuliah di IKMI Rizkina, dulu saya sempat mencari-cari perkuliahan yang menerima karyawan sebagai mahasiswa. Dan alhamdulillah akhirnya saya menemukan Universitas IKMI Rizkina Bekasi di Jalan Blok A4 sampai A5, belakang Pasar Sentral Grosir Bekasi. Dulu berawal dari saya informasi dari teman saya untuk mencari perkuliahan yang bisa sambil bekerja. Akhirnya saya dapat. Dan lalu saya belajar di IKMI Rizkina ini. Sekarang saya semester 6. Dan saya kelas eksekutif. Dan tidak panjang lebar, saya akan langsung ke pokok permasalahan dan tema pembahasan saya hari ini. Saya akan membahas topik pembahasan tentang kewirausahaan yang akan dilanjutkan dengan PowerPoint. Tema saya kali ini adalah tentang pembenihan ikan lele. Segmen 1, usaha pembenihan ikan lele. Persiapan induk. Seleksi induk dan pemijanan. Penetasan telur dan dilanjutkan dengan pemilahan larva dan pemanenan. Dalam analisa usaha pembenihan kolam terpal, jadi harus dengan kolam terpal karena dalam menyoltirnya itu gampang, jadi tidak akan rancuh. Nah, ini sebagai tabel berikut ini. Dan selanjutnya segmen 2, usaha pembenihan ikan lele. Persiapan wadah, seleksi benih, penebaran benih, dan manajemen pengenalan pemakaian, manajemen pengelolaan air,
dan pemanenan. Dan selanjutnya segmen 3, usaha pembenihan ikan lele. Persiapan wadah dan media. Seleksi benih. Dan selanjutnya manajemen pengelolaan air. Ukuran pada awal penebaran 1-3 cm. Lama pemeliharaan 30-45 hari. Ukuran benih yang dihasilkan 5-8 cm. Harga jual 100-150 ekor di daerah Jawa Timur. Dan di daerah Jawa Barat 200-300 ekor di Jawa Barat. Penderian 2, ukuran pada awal penamburan 5-8 cm. Lama pemeliharaan 30 hari. Ukuran benih yang dihasilkan 8-12 cm. Harga jual sampai 150-250 per ekor. Itu yang di Jawa Timur. Daerah produksi dan harga. Di Jawa Timur ukuran 1-3 cm 10-12 per ekor. Umur 3-4 minggu 80%, dan ukuran 3-5 cm 60-90, dan ukuran 5-7 cm 90-120 per ekor. Di daerah Mojokerto, Jambang atau Jombang. Dan selanjutnya di Boyolali, pembasaran sampai ukuran 10-12 ekor kilogram dalam waktu 1,5-2 bulan. Dijual di tempat 10.000 sampai dengan 12.000 per kilogram. Dan dikirim ke Jakarta, harga di pasar mencapai 14.000 sampai dengan 16.000 per kilogram. Dan Jawa Tengah, pusat pembesaran di Kampung Lele, Boyolali. Di daerah Jawa Barat ukuran 1-3 cm 100.000 sampai 150.000 per satu bak. 10.000 ekor 80% Cianjur, Sukabumi. Langsung dibesarkan di sawah. Waktu pemanenan 3-4 bulan, ukuran sampai 3-5 cm 150.200 per ekor dalam ukuran 5-7 cm 200-300 per ekor. Itu di daerah Cianjur dan Sukabumi. Menguntungkan juga ternyata. Dan selanjutnya modeling di Kabupaten Subang, Indramayu, Ciamis, dan Pati, Jateng dalam rangka meningkatkan protein masyarakat dan insome masyarakat melalui pendidikan. Ada 30 kecamatan, 1 SMA pertanian dan perikanan, 2 mempunyai cabang, 15 sekolah. Mungkinkah diproduksi 7 ton per bulan pada 6 bulan yang akan datang? Kemudian dikirim ke Jakarta dan memenuhi kebutuhan protein keluarga
1 kilogram per keluarga atau per hari. Bila 50% dari 200.000 keluarga kebutuhan ikan 1.000 kilogram per hari, potensi daerah petani bisa memanfaatkan hasil tangkapan ikan yang tidak terjual. Bekicot dan keong mas dapat dimanfaatkan untuk pakan induk. Dan selanjutnya, peta potensi budaya ikan lele Jawa Tengah. Nah, di sini peta potensi budaya ikan lele Jawa Tengah sangatlah baik. Dan selanjutnya, daerah yang berpotensi sebagai pembiakan. Pembesaran ikan lele di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal dan Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kendal. Pembenihan ikan lele di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Brebes, Banyumas, dan Banyoharjo. Kawasan pendidikan berbasis produksi ikan lele. Segmen 1 SMK. Segmen 2 sub kampus. Segmen 3 sub kampus pesisir plus masyarakat. Dan Karang Taruna, koperasi siswa, koperasi sekolah, dan pengelolaan induk. Wadah pemilihan induk berupa kolam, tanah, atau beton. Ukuran luas maksimum 50 meter persegi. Kepadatan 3 sampai 5 ekor per 2 meter. Nah, seperti ini gambarnya. Bisa dilihat. Dan selanjutnya, nah ini gambar-gambarnya. Bisa dilihat. Dan pengelolaan induk. Membedakan induk jantan dan betina. Betina bentuk alat kelamin bulat dengan 2 lubang. Dan jantan bentuk alat kelamin panjang dan hanya 1 lubang. Itu yang membedakannya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar yang betina. Nah, dan ini gambar yang jantan. Dan selanjutnya, pengelolaan induk, pemeliharaan induk, manajemen pengelolaan pakan, protein tinggi 30-40%, harga pakan induk 7-9 ribu per kilogram. Pakan alternatif bisa dicari dengan bekicot dan keong mas, itu bisa dijadikan pakan untuk pakan induk. Dan manajemen kualitas air, pemberian vitamin E, D, dan B kompleks dan C. Harga vitamin, waktu pematangan gonad 8-10 minggu. Nah, ini contoh gambar pakannya. Dan selanjutnya, seleksi induk. Induk betina perut membesar, lubang kelamin memerah. Jika perut diurut, akan keluar telur dan gerakan lambat. Induk jantan, alat kelamin jelas dan lebih runcing. Warna tubuh dan sungut kemerah-merahan, tumbuh ramping, dan gerakannya lincah. Nah, seperti ini gambarnya.
harus diseleksi seperti ini supaya lebih ini lagi. Nah, dan selanjutnya pemijahan. Macam-macam pemijahan, intensif, semi intensif, alami, tergantung daya dukung lingkungan. Nah, selanjutnya menyiapkan alat dan bahan. Wadah pemijahan, kolam tanah atau terpal atau beton. Substrat pemijahan, injuk atau waring. Serok atau seser. Nah, seperti ini gambarnya jika menggunakan beton ini. Dan ini jika menggunakan terpal. Oh, kebalik. Ini jika menggunakan yang sebelah paling kanan, jika menggunakan terpal. Jika menggunakan tanah, yang sebelah tengahnya, dan terakhirnya jika menggunakan beton. Pemijahan, teknik pemijahan. Wadah pemijahan diisi air dengan ketinggian 20-40 cm. Substrat dipasang melayang pada bak pemijahan. Induk yang siap pijah dimasukkan pada bak pemijahan. Pada pemijahan semi intensif, induk terlebih dahulu disuntik hormon. Dianjurkan untuk memasukkan induk pada sore hari. Pemijahan terjadi 8-10 jam dari masuknya induk. Dan selanjutnya prosedur penetasan telur. Dan wadah bak yang telah berisi dan diisi air bersih yang berasal dari sumur hingga mencapai ketinggian 30 cm. Guna mensuplai kebutuhan oksigen terlarut dalam air wadah penetasan. Cek suhu air penetasan dengan alat termometer. Bila suhu di bawah 27 derajat Celcius, gunakan water heater agar suhu bisa mencapai 28 derajat Celcius. Termometer harga sampai 10-20 ribu. Nah, contohnya seperti ini. Menggunakan termometer untuk mengukur. Dan perawatan larva. Manajemen pengelolaan pakan. Pakan awal emulasi kuning telur umur 3-5 hari. Pakan lanjutan cacing bisa umur 5-10 hari. Susu bubuk harga 4-5 ribu rupiah per liter. Alternatif jentik nyamuk bisa digunakan juga. Dan pemberian pakan buatan diberikan setelah umur 10 hari. Harganya 10-15 ribu per kilogram. Nah, seperti ini gambarnya. Ini untuk perawatan larva.
Perawatan larva, manajemen pengelolaan kualitas air. Nah, ini cara mengukur kualitas air. Melakukan penyimpanan untuk membuang kotoran dalam media budidaya. Penggantian air sebanyak 50%. Nah, seperti ini cara pembersihan kolamnya. Pemanenan larva. Prosedur pemanenan benih. Larva umur 3-4 minggu, ukuran 1-2 cm sudah siap dipasarkan. Harga 10-15 ekor atau dilanjutkan ke denderan 1. Benih dipuaskan terlebih dahulu 1 hari sebelum waktu pemanenan. Serutkan air secara perlahan. Tangkap benih dengan menggunakan seser atau jaring. Lakukan grading untuk memisahkan benih sesuai dengan ukuran. Jadi disortir lagi sesuai ukurannya dan lalu bisa dipisahkan. Dan selanjutnya pemanenan larva. Cara pengemasan benih, pengemasan terbuka menggunakan drigen atau drum. Untuk transportasi lebih dari 6 jam itu bisa digunakan drigen atau drum. Pengemasan tertutup menggunakan oksigen atau plastik yang diisi oksigen. Waktu transportasi kurang dari 6 jam itu bisa dilakukan juga. Penggunaan teknik pengemasan tergantung jarak transportasinya. Jadi tergantung jarak juga. Jadi nggak sembarangan untuk mengemas, misalkan memakai drigen atau drum dan jarak tempuhnya sampai 7 jam. Nah, itu bisa bahaya juga. Dan selanjutnya segmen 2, pendederan usaha pembenihan ikan lele. Persiapan wadah. Wadah atau yang disebut, contoh pertama sih, kolam terpal plastik bisa dipakai, bak tembok, kolam tanah, dan sawah. Itu bisa digunakan sebagai media utama untuk pembenihan ikan lele. Dan selanjutnya pengeringan kolam. Perbaikan pematang, pengolahan dasar kolam untuk kolam tanah dan sawah. Ketinggian air kolam adalah 2-3 cm. Manajemen kualitas air. Pengisian kolam dilakukan setelah pemupukan. Dan kolam dibiarkan selama 5-7 hari agar tumbuh plankton. Nah, plankton ini juga sangat menguntungkan bagi lele. Atau bisa disebut juga pakan alami. Nah, karena lele itu sangat kuat bertahan di suhu apapun. Cocoklah buat usaha, mudah dan gampang. Dan selanjutnya seleksi benih. Umur benih 3 minggu dari menetas. Ukuran seragam, ukuran 1-2 cm atau 2-3 cm. Dan gerakannya lincah, bebas penyakit, parasit, bakteri, dan virus. Penebaran benih. Aktivisasi atau wadah yang berisi benih lele
diletakkan pelan-pelan ke dalam air. Lalu air kolam dibiarkan masuk wadah benih dengan pelan-pelan, karena harus pelan-pelan karena kalau langsung dimasukkan benih itu bisa stres. Dan selanjutnya ketinggian air 20 sampai 30 cm. Waktu penebaran dilakukan pada suhu rendah. Pagi atau sore hari itu bisa dilakukan penebaran benihnya. Dan padat penebaran 1000 sampai 2000 ekor. Manajemen pengelolaan pakan. Pakan lanjutan berupa cerumble umur 1 sampai 4 minggu dan pelet butiran kecil untuk umur 4 sampai 6 minggu. Dan pakan awal berupa pakan buatan berbentuk tepung atau yang kandungan proteinnya 40%, diberikan selama 2 minggu pertama. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 4 sampai 5 kali per hari pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Dan selanjutnya pemanenan. Lama pendidikan adalah 5 sampai 7 minggu. Ukuran benih yang dihasilkan 4 sampai 6 cm dan 5 sampai 7 cm. Waktu pemanenan pagi atau sore hari. Pemanenan dimulai dengan cara mengurangi air secara pelan-pelan. Benih akan terkumpul di kolam. Benih diambil secara bertahap menggunakan seser halus. Dan segmen yang ketiga, pendidikan 2, usaha pembenihan ikan lele. Dan selanjutnya, persiapan wadah atau kolam terpal, plastik, bak, tembok, kolam tanah dan sawah. Pengeringan kolam, pengolahan dasar kolam untuk kolam tanah sawah, manajemen kualitas air. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi bagi Anda yang berminat untuk usaha lele atau ternak lele, bisa dilakukan dengan mudah dan dana cukup minimalis lah untuk kantong kita, dan cukup menghasilkan banyak. Nah, ini bisa menebar benih. Nah, ini manajemen pengelolaan pakan. Kebanyakan harus mengandung protein yang tinggi untuk pakan ikan. Ukuran benih yang dihasilkan 7 sampai 9 cm dan waktu pemanenan pagi atau sore, ya itu bisa dilakukan. Jadi pagi atau sore itu bisa pemanenan. Nah, ini pemetaan lokasi budidayanya. Peta Indramayu dan Subang dan daftar kecamatan. Titik SMA Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Ya, itu bagus buat menernak benih lele. Buat diagram aliran budidaya ikan menggunakan kolam
terpa dan kolam tanah bisa dilakukan juga. Nah, ini konsorsium Jawa Tengah. Rencananya akan dilakukan sebenarnya sidat di seluruh SMK se-Jawa Tengah. Akan dijadikan sebagai pilot project. Center harus teknologi internet. Komunikasi lewat konsorsium, lewat media Facebook dan blog lainnya. Anda bisa membrowsing di blog-blog ini cara-caranya. Dan pembagian zona SMK budidaya sidat. Nah, ini kendala kelas jauh adalah tekanan lingkungan atau keadaan sosial budaya masyarakat. Pembelajaran wirausaha dilakukan di lapangan kerja, itu bisa dilakukan juga. Nah, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi generasi muda yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Good job dan terima kasih. Nah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh kita sebagai generasi muda, lebih baiknya kita bergenerasi. Maksudnya lebih baik kita buka usaha sendiri daripada kita yang menjadi pekerja, karena wirausaha itu cukup menguntungkan menurut saya dalam hal apapun. Jadi bukannya kita yang dipekerjakan, tapi kita yang memperkerjakan dan membuka lowongan bagi yang membutuhkan. Itu lebih baik dan efisien. Dan seharusnya kita berpikir secara ini lagi gitu, berpikir maju lagi bagaimana caranya kita melestarikan budaya usaha ini untuk memajukan Indonesia yang lebih baik dan memberikan semangat baru yang tetap harus dikembangkan dimanapun kita berada. Mungkin ini bisa dipakai menjadi terobosan baru juga nih di kampus kita. Jadi sisinya sisi kreatif. Jadi kewirausahaan ini bisa jadikan media belajar juga. Mudah-mudahan kampus IKMI Rizkina menjadi kampus yang lebih berkembang lagi dalam teknologi informasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan presentasi tadi menjadikan kita lebih semangat lagi
dan belajar menekuni wirausaha lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.